Pada suatu hari, Abu Hurairah menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Yaman, dan menceritakan segala kebaikan Rasulullah kepada Umaymah, ibunya. Di situ, Abu Hurairah meminta sang ibu untuk memeluk Islam dan berhenti menyembah berhala. Tapi bukannya setuju, ibunya justru menolak sambil melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Rasulullah, hingga membuat Abu Hurairah merasa sedih. Nah, karena nggak tahan dengan semua itu, akhirnya Abu Hurairah segera kembali ke Madinah dan langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah berulang kali aku membujuk ibuku supaya mau masuk Islam. Tapi yang ada, ibuku justru mengucapkan kata-kata yang sangat keterlaluan terhadapmu. Wahai Rasul, bantu aku, doakan ibuku agar beliau mau memeluk agama Islam, kata Abu Hurairah kepada Rasulullah. Mendengar keluhan itu, Rasulullah langsung menadahkan kedua tangannya seraya berdoa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Setelah mendengar doa dari Rasulullah, Abu Hurairah saat itu juga langsung berpamitan balik lagi ke Yaman untuk menemui sang ibu. Di sepanjang jalan beliau bergumam, ibuku harus tahu bahwa Rasulullah tidak membalas caciannya. Rasulullah adalah orang yang berhati mulia. Yang ada sekarang Rasulullah sedang mendoakan ibuku. Dan sesampainya di rumah, Abu Hurairah melihat pintu rumahnya terkunci dengan rapat. Samar-samar beliau juga mendengar suara gemercik air yang mengalir. Karena penasaran, Abu Hurairah pun langsung mengetuk pintu sambil memanggil-manggil ibunya. Gak lama kemudian, terdengar suara ibunya menyahut dari dalam, "Wahai anakku, tunggulah sebentar." Beberapa saat kemudian, ibunya membukakan pintu. Belum sempat bertanya apapun, ibunya tersenyum lalu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar itu, Abu Hurairah langsung memeluk ibunya dengan penuh haru. Beliau tidak menyangka bahwa sang ibu akhirnya bersedia masuk Islam setelah didoakan langsung oleh Rasulullah. Akhirnya setelah ngobrol sebentar, Abu Hurairah pun kemudian berpamitan kepada ibunya untuk kembali ke Madinah dan mengabarkan berita gembira itu kepada Rasulullah. Maka ibunya pun mengizinkan Abu Hurairah. Nah, setelah ibunya memeluk Islam, Abu Hurairah pun jadi lebih semangat dan semakin sering mengikuti kajian dakwah Rasulullah untuk mempelajari apa yang beliau sampaikan. Setiap kali Rasulullah berdakwah, bahkan saat sedang di rumah pun, Abu Hurairah ini selalu mengikuti Rasulullah. Menurut sebuah riwayat, hampir setiap hari Abu Hurairah datang langsung di rumah Rasulullah dan menunggu di depan pintu rumah beliau demi bisa mengingat apa yang beliau sampaikan. Saking seringnya mengikuti Rasulullah, sampai-sampai Abu Hurairah disebut sebagai bayangannya Rasulullah, karena di mana ada Rasulullah, pasti di situ ada Abu Hurairah. Berkat keteguhannya inilah, akhirnya Abu Hurairah berhasil menghafal 5.374 hadis dalam kurun waktu 4 tahun saja. Jumlah ini melampaui seluruh jumlah hadis yang pernah diingat dan dihafal oleh para sahabat lainnya. Dan hebatnya lagi, jumlah itu belum termasuk hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah kepada kaum muslimin. Ternyata Abu Hurairah ini juga menghafal sejumlah hadis yang hanya beliau simpan untuk dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah pernah berkata, "Aku menghafal hadis dari Rasulullah dan aku simpan di 2 bejana. Satu bejana ini sudah aku sampaikan kepada kalian. Sedangkan untuk bejana kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan